Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 10, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan menyuap Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Mendekatkan diri atau mendekatkan orang pada sebuah kehidupan adalah hal yang benar. Akan tetapi hal ini perlu dilakukan secara alami, dalam arti dilakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Mendekati atau mendekatkan orang dengan cara licik dan dengan muatan terselubung adalah hal yang tidak benar dan tidak jujur. Jika hal ini dibiarkan terjadi, itu artinya kita sedang membangun sebuah kehidupan yang rapuh dan tak tahan kehancuran. Saudara-saudariku yang terkasih, Kitab Putra Sirak mengajarkan nilai-nilai hidup yang bermakna untuk kehidupan kita. Intinya, menurut Kitab Putra Sirak, dalam bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk membangun kejujuran dalam relasi dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Tuhan tidak dapat disuap dengan kebaikan-kebaikan semu atau cinta kasih yang berpura-pura. Tuhan sangat berkenan pada kejujuran hidup dan kemurahan hati dalam menjalani atau melakukan sesuatu untuk kehidupan. Ketaatan pada perintah-perintah Tuhan, menolak kelaliman, memberi dengan muka riang adalah hal-hal yang melemaki mezbah Tuhan. Kita diingatkan untuk menghindari perbuatan pura-pura dalam praktek iman kita dan juga dalam relasi antar sesama, karena Tuhan tidak dapat disuap dengan hal-hal yang tidak tulus dan tidak jujur, dan sebuah relasi yang baik tidak akan bertahan dengan sebuah ketidakjujuran. Untuk sebuah kejujuran, ketaatan dan ketulusan, Tuhan mengganjari dengan 7 kali lipat kebaikan. Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Menjawab hal ini, Yesus mengatakan, "Barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat." Petrus sepertinya mau menghitung jasa dan pengorbanan di hadapan Tuhan Yesus. Dan jawaban Yesus mengingatkan Petrus dan kita sekalian bahwa kita sebenarnya tidak berjasa apapun terhadap Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memungkinkan semua hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita jujur dan tulus mentaati perintah-perintah Tuhan.
Tuluslah dalam melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat berkenan akan apa yang jujur dan tulus. Jika relasi kita dengan Tuhan itu jujur dan tulus, atau relasi antar kita, manusia, juga dilandasi oleh kejujuran dan ketulusan, maka Tuhan akan mengganjari semua itu dengan berlipat ganda. Tidak perlu kita berpura-pura baik di hadapan Tuhan dan sesama, karena kepura-puraan adalah kehidupan yang sedang retak dan rawan kehancuran. Jangan menyuap sebuah persahabatan dan jangan menyuap sebuah ketulusan, karena ketulusan dan kejujuran hidup itu terjadi alami, dan Tuhan menghendaki kita melakukan hal itu dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.